Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami dari kelompok 2 TIFA Bondowoso akan membawakan topik materi tentang digital culture. Untuk anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Alif Triadi Agung Wicaksono, yang kedua ada Wahyu Tegar Satria, yang ketiga Sultan Hanif Gufrani, yang keempat Anik Sahilah, yang kelima Lina Aprilia Damayanti. Untuk materi yang akan kami bawakan terdapat 5 materi, yaitu yang pertama pengertian dan bagaimana budaya digital etik terbentuk. Materi kedua, aspek untuk membangun budaya digital. Materi ketiga, manfaat dari teknologi digital untuk pengembangan budaya. Materi keempat, yaitu masyarakat cerdas di era digital. Materi kelima, cara mempertahankan eksistensi di era digital. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota dari kelompok kami. Oke, saya Alif Tradi. Saya membawakan pengertian dan bagaimana budaya digital itu terbentuk. Oke, pengertian digital kultur atau budaya digital merupakan suatu aspek yang membantu cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir dan berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat yang menggunakan teknologi internet. Biasanya, budaya terbentuk dari beberapa unsur, yaitu sistem agama dan politik, adat, bahasa, penampilan, karya seni, dan lainnya. Untuk bagaimana budaya digital itu terbentuk, budaya digital terdiri dari hasil pola pikir, perilaku, dan kreasi masyarakat. Penerapan budaya digital lebih kepada cara berpikir atau pola pikir masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi internet. Ini bukan tentang siapa yang kuat, ini tentang siapa yang bisa beradaptasi. Untuk selanjutnya, aspek untuk membangun budaya digital. Next. Ada 5 aspek, diantaranya ada infrastruktur. Infrastruktur digital memadai menjadi salah satu aspek penting dalam membangun budaya digital. Hal ini mencakup akses internet yang cepat dan stabil, perangkat keras yang memadai, serta perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan digital. Selanjutnya ada literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan individu atau masyarakat dalam memahami dan menggunakan teknologi digital dengan tepat dan efektif. Penting untuk membangun budaya digital yang kuat agar setiap orang dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal dan mencegah terjadinya kesenjangan digital. Next. Selanjutnya ada kolaborasi dan keterbukaan. Budaya digital juga membutuhkan kolaborasi dan keterbukaan antara berbagai pihak. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya komunitas digital yang saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta berpartisipasi dalam proyek-proyek bersama. Selanjutnya, kreativitas. Budaya digital juga membutuhkan kreativitas dalam menghasilkan konten yang menarik dan bermanfaat. Kemampuan untuk menghasilkan konten digital yang berkualitas juga penting untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan reputasi di dunia digital. Selanjutnya. Dan yang terakhir ada keamanan dan privasi. Keamanan dan privasi juga menjadi aspek penting dalam membangun budaya digital. Setiap individu atau organisasi harus memahami pentingnya menjaga privasi dan keamanan data digital serta mematuhi standar keamanan dan privasi yang berlaku. Untuk materi yang ketiga yaitu manfaat teknologi digital untuk pengembangan budaya. Yang pertama yaitu kemudahan akses informasi serta data yang dapat disajikan. Jadi teknologi digital sekarang sudah berkembang sangat pesat, bahkan sudah menjadi bagian dari kehidupan serta sudah menjadi kebutuhan dasar bagi banyak orang. Nah, hal itu dapat kita manfaatkan untuk membagikan sebuah momen yang berhubungan dengan budaya. Contohnya membuat konten untuk edukasi budaya. Yang kedua yaitu dapat menjadi panutan
penuntun melihat berbagai kehidupan dan budaya. Melalui teknologi digital, kita dapat menarik lebih banyak perhatian masyarakat dari berbagai tempat akan budaya yang kita miliki. Hal itu dapat memberikan keuntungan budaya dan aspek lainnya. Dan di materi yang keempat ini, mengenai masyarakat cerdas di era digital. Yang pertama, di mana masyarakat Indonesia semakin mudah dalam mengakses informasi melalui berbagai platform teknologi digital. Dan yang kedua, mengenai teknologi komunikasi yang meliputi perangkat keras dalam sebuah struktur yang mengandung nilai sosial dan saling tukar-menukar informasi dengan individu yang lain. Jadi dari kedua hal tersebut, masyarakat Indonesia ini sebaiknya tidak langsung memviralkan suatu kejadian yang belum pasti fakta dan tidak memviralkan sesuatu yang tidak perlu atau tidak berguna. Masyarakat tentu dianjurkan untuk dapat mengidentifikasi masalah dan melakukan pengambilan keputusan. Untuk materi yang terakhir yaitu cara mempertahankan eksistensi di era digital. Ada 3 cara mempertahankan eksistensi budaya di era digital ini, yaitu yang pertama, membagikan tradisi menarik yang ada di sekitar tempat tinggal. Cara efektif memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan budaya Indonesia sangat mudah dilakukan. Penerus bangsa dapat berbagi cerita tentang keunikan yang hanya ada di daerah tempat tinggal, tradisi-tradisi yang hanya dilakukan pada hari tertentu, kemudian menceritakan dengan tujuan agar teman-teman yang berbeda pulau, bahkan yang berbeda negara dapat mengetahui keberagaman budaya yang dimiliki setiap daerah di Indonesia. Yang kedua yaitu menawarkan produk khas yang dimiliki daerah. Menawarkan produk yang hanya terdapat di daerah tempat tinggal kepada seluruh masyarakat dunia adalah cara yang juga terbukti efektif untuk memperkenalkan budaya yang mungkin asing bagi sebagian orang. Untuk yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan pariwisata. Sering kita temui foto-foto menarik yang dipajang di sosial media, keindahan alam sesuatu daerah dengan keelokan tradisi yang dimiliki. Hal ini juga merupakan dampak positif pemanfaatan teknologi digital. Tujuannya untuk menarik perhatian banyak pasang mata agar tertarik dan berkeinginan menuju tempat indah yang dipromosikan. Jadi, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah atau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.